Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue masih ngebahas pertandingan di ajang Piala Dunia. Nah, kenapa gue ngebahas? Karena gue berharap suatu saat nanti Indonesia bisa ikut Piala Dunia. Oke, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Maroko melawan Portugal. Jadi gue pikir kemarin tuh babak 16 besar tuh udah nggak ada kejutan lagi. Ternyata masih ada kejutan. Ternyata Maroko berhasil mengalahkan Spanyol melalui adu penalti. Kita lihat dulu secara statistik ya. Kalau secara statistik Maroko melawan Spanyol secara penguasaan bola sebenarnya Spanyol menguasai banget. Itu sebanyak 77%. Kesempatan menciptakan golnya juga Spanyol sebanyak 13 kali dan Maroko hanya sebanyak 6 kali. Tapi tembakan ke arah gawangnya ternyata Maroko lebih unggul ya, sebanyak 3 kali dan Spanyol hanya 1 kali ternyata. Nah, sedangkan dalam total operan Spanyol luar biasa, 1041 kali total operan dan 967 kali operan yang berhasil. Ngeri ya emang Spanyol secara serangan. Sedangkan Maroko hanya sebanyak 323 kali total operan, di mana 229 kalinya berhasil. Jadi sangat sedikit ya, sangat timpang sekali memang antara Maroko dengan Spanyol. Nah, secara serangan juga Maroko cuma 70 kali serangan dibandingkan dengan Spanyol sebanyak 204 kali serangan, gila. Nah, sedangkan serangan berbahayanya Maroko hanya sebanyak 30 kali, sedangkan Spanyol sebanyak 84 kali. Ya memang di pertandingan ini secara permainan memang sebenarnya Maroko kalah, tapi lagi-lagi terbukti, lagi-lagi fenomena baru yang terjadi di Piala Dunia Qatar ini kalau menurut gua yang menguasai pertandingan justru malah kalah. Tapi memang bedanya kali ini Maroko memaksa Spanyol untuk bermain sampai extra time dan mereka menang dalam adu penalti. Dan di sini gua ngeliat memang sosok dari kipernya Maroko yang sangat luar biasa, menggagalkan 3 tendangan penaltinya Spanyol, ketiga-tiganya digagalkan semua. Luar biasa sekali. Memang ngeri sebenarnya nih kiper dari Maroko ini, dan Maroko adalah salah satu tim di Piala Dunia yang mempunyai pertahanan yang sangat kuat sekali, dan mereka setahu gue sampai sekarang belum terkalahkan ini Maroko, karena kemarin dia sebagai peringkat pertama di grup waktu pas penyisihan grup. Dan memang gue akuin lini pertahanannya Maroko itu sangat disiplin sekali, sangat kompak, sangat rapet, dan itu kadang-kadang membuat pemain lawan jadi frustasi. Nah, cuma memang sangat disayangkan serangannya tuh agak kurang tajam. Coba kalau misalnya serangannya sedikit lebih tajam, ya mungkin mereka akan bisa mampu memberikan perlawanan yang cukup berarti dengan Spanyol. Tapi memang kemarin waktu penyisihan sih memang dia sempat menang 2 kali kalau nggak salah, dan itu terjadi ketika mereka bermain dalam hal serangannya cukup bagus. Tapi kemarin waktu lawan Spanyol karena memang sangat menguasai sekali Spanyol, jadi sepertinya serangan-serangan yang dilakukan Maroko agak kurang tajam ya, walaupun sebenarnya dia melakukan 3 kali shoot on target. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhirnya dari Portugal luar biasa sekali ya, berhasil menang dari Swiss dengan skor 6-1. Kita lihat secara statistik. Secara statistik penguasaan bola masih Swiss lebih tinggi, itu sebanyak 52%, tapi kesempatan menciptakan golnya Portugal itu sebanyak 14 kali dan 9 kali mengarah ke arah gawang. Jadi sebenarnya luar biasa nih Portugal serangannya. Nah, secara total passing memang mereka tidak terlalu banyak. Portugal itu hanya sebanyak 461, kalah dari Swiss, dan operan yang berhasil sebanyak 392 kali. Dan secara serangan juga Portugal tidak terlalu banyak juga, itu sebanyak 79 kali dan 29 kali serangan berbahaya. Dan menariknya di pertandingan kali ini sang fenomenal yaitu Ronaldo tidak dipasang sebagai starting line up, karena memang yang gue baca sih infonya karena kemarin dia sedikit mengkritisi ataupun kecewa ketika diganti melawan Korea Selatan. Akhirnya pelatih memutuskan untuk dia tidak sebagai starting line up, tapi ternyata apa, penggantinya melakukan hat-trick. Jadi justru ngelihatnya malah Portugal kok tanpa Ronaldo jadi semakin tajam ya sebenarnya. Dan ya memang gue akuin kalau yang gue lihat pertandingannya itu ketika mana Ronaldo itu ada, memang rata-rata lebih ke Ronaldo sentris, dan itu memang menjadi tidak sehat dalam sebuah tim. Tapi ya akhirnya mereka berhasil membuktikan itu dengan kemenangan Swiss menjadi 6-1. Nah, tapi gue nggak tahu nih di pertandingan selanjutnya seperti apa, karena faktor dari Ronaldo bukan hanya sekedar dalam hal permainan,
tapi masalah mental itu yang sangat penting. Dia mampu mengangkat mental dari para pemain satu timnya karena dia adalah seorang kapten dan dia mempunyai omongan yang sangat berpengaruh di timnya. Itu menjadi salah satu faktor juga sebenarnya dalam sebuah tim kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Maroko melawan Portugal. Maroko ya secara pertahanan mereka sangat kuat sekali dan Maroko mempunyai tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi kalau menurut gua. Sangat tinggi sekali karena mereka mampu menjaga wilayahnya, tidak mau menciptakan ruang-ruang kosong untuk orang bisa berlalu lalang di sana dan menciptakan peluang gitu. Dan Maroko memang secara serangan kemarin sih ketika dia bisa menguasai sedikit aja gitu pertandingan masih lumayan bagus sih kalau menurut gua. Nah, sedangkan Portugal memang dia sudah membuktikan ketika melawan Swiss dia sangat luar biasa sekali. Dan sepertinya di pertandingan kali ini kemungkinan sih kalau menurut gua Ronaldo juga tidak akan dipasang sebagai starting line up kalau menurut gua, karena memang penampilan mereka kemarin ketika tidak ada Ronaldo sebagai starting line up lebih bagus. Nah, mungkin nanti ketika nanti dia lolos dan menghadapi tim-tim yang lebih mempunyai nama atau mungkin banyak pemain bintangnya, karena Maroko kan Ziyech aja yang setahu gue yang agak cukup keangkat namanya. Nah, mungkin Ronaldo akan dipasang sebagai starting line up karena fungsi dia mungkin sebagai penyemangat ataupun membuat teman-temannya itu bisa tidak terlalu tertekan dengan tim lawan ya, karena memang Ronaldo diakui adalah seorang pemain bintang. Tapi nanti kita lihat seperti apa nih pertandingannya. Tapi kalau menurut gue sepertinya di pertandingan ini kemungkinan Portugal bisa memenangkan pertandingan kalau menurut gua, karena memang secara permainan kemarin dia luar biasa sekali ketika melawan Swiss dan harusnya Portugal sih bisa lah ketika mereka menghadapi lini pertahanan dari Maroko. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus ulasan dan juga prediksi dari pertandingan Piala Dunia Qatar 2002. Maju sepak bola Indonesia, pastinya Indonesia juara.